Oke, bisa kelihatan ya? Kelihatan share screen saya? Bisa Pak, Kelihatan. kelihatan. Oke. So now we will study about failure of composite. Ya. But before we discuss about composite, we will know about terms or definition about fracture, damage, or failure. Gitu. Kita harus tahu dulu nih, apa sih fraktur itu gitu ya? Apa sih damage atau apa sih failure? Ada yang tahu nggak di sini? Kira-kira apa perbedaannya? Apa bedanya antara fracture, damage, and failure? Mungkin kalau di games perang-perangan gitu ya, seringnya damage gitu kan. Apa bedanya? Ada yang tahu? Hah? Tak ada, tadi aku di situ. Gak ada? Gak ada yang mau nebak gitu? Kalau fracture patah, Pak. Oke, kata Patah, Pak. mul kata Mulgit tadi fracture itu patah. Kalau damage apa? Patah atau in English we call it break ya. Nah, fracture is patah or break in English. Damage apa damage? How about damage? What is damage? Anyone? Ada yang tahu? Kerusakan, Pak. Kenapa? Kerusakan, Pak. Kerusakan. Bahasa Kerusakan, Inggris. Pak. Kalau bahasa Indonesia kerusakan ya. How about failure? Salah. Kegagalan, Kenapa? Gagalan, Pak. Kegagalan Kegagalan. ya. Jadi sebetulnya tiga definisi memiliki arti yang berbeda ya. Oke, fracture betul gitu ya. So fracture is about break ya, break on material, breakage, breaking gitu ya. Even on the fundamentally the breaking atomic bonds gitu ya. Atau yang paling basicnya itu dari skala sangat kecil itu terjadi putusan antara ikatan antar atom gitu ya, itu fracture. Nah, kalau damage ini dia change the material gitu ya, change shape ya because physical or chemical process. Jadi karena ada reaksi fisik gitu ya, atau reaksi kimia atau proses fisik gitu ya. Maka dia terjadi perubahan ya, akhirnya dia jadi kerusakan gitu ya. Dan biasanya dia karena ada thermomechanical loading ya. Because there is a thermo is temperature ya. Mechanical is a mechanic so some load. Jadi ada pengaruh perbedaan suhu ya, different temperature, and because there is some load ya, ada beban di sana, maka benda itu akan rusak ya. And so the last is failure ya, atau disebut sebagai kegagalan. Ini adalah defined as the inability of material or structure to perform its intended function. Jadi itu terjadi ketika suatu material itu tidak bisa berfungsi, tidak bisa digunakan, gitu ya. Tidak bisa berfungsi sebagai semestinya, gitu ya. Misalnya jembatan untuk penyambung, gitu kan. Kalau misalnya dia sudah patah, sudah rusak, maka dia akan disebut sebagai failure, gitu ya. Makanya di sini fracture itu termasuk ke dalam jenis failure, gitu ya. Jadi patah tuh salah satunya, jadi contoh dari failure itu adalah patah, gitu ya. Ada baik lagi failure itu kan ada karena reaksi kimia, ya. Tapi salah satunya adalah fracture ini, atau disebut sebagai kegagalan ya, failure. Jadi ketika suatu material tidak bisa berfungsi sebagaimana desain awalnya, itu makanya disebut sebagai failure. Ada pertanyaan sampai sini? Belum ada? Oke. Next. In your opinion, ya, kira-kira apa sih perbedaan antara komposit dengan material lainnya? Ya. Atau ada yang mau jawab dulu? Ada berapa tipe material? Ada yang ingat? How much type of material?
Ada berapa tipe material? Ya, ada empat, Pak. Ada empat, apa aja? Eh, logam, Logam, or metal ya. And metal, then, komposit, komposit yang sekarang. Terus, polimer, polimer. Terakhir, keramik. keramik. Ya. Nah, kira-kira apa sih yang membuat si komposit ini, gitu ya, berbeda dengan material logam, material polimer, dan material seramik, gitu ya? What's the difference between apa namanya composite with metal, polymer, and ceramic? Apa kira-kira bedanya? Ada yang tahu nggak? Kira-kira bedanya apa? Sama nggak sih logam sama komposit tuh? Sama nggak? Berbeda, Pak. Berbeda. Apa yang membuatnya berbeda? Oh, mulai Komposisinya, dari Pak. struktur Beda. atom dan segala macamnya, Pak. Kenapa? Struktur atomnya berbeda, Pak. Soalnya berbeda. Ada lagi? Kemudian material penyusunnya mungkin, Pak. Material fungsinya juga pasti berbeda. Gitu. Ada Beda. lagi yang lain? Mungkin material penyusunnya, Pak. Kan kalau komposit kan ada matriksnya, Pak ya. Mm-mm, betul. Kalau logam nggak ada. Nggak ada, Pak. Oke, hampir. Gitu ya. Oke ya, based on the constituent ya, berdasarkan isinya, berdasarkan konten gitu ya, we know if a metal ya only metal, gitu ya. For example, on the square, only metal, so we know this is the aluminum metal. Different with the composite, gitu ya. On the composite, there is a fiber, gitu ya. There is a fiber and there is a matrix. Gitu ya. So it's different. If you uh, tensile ya. If you give load, for example, tensile test, this will different. Ya. And remember for composite, if you apa tuh pull ya, pull the material with this line and this line will different, gitu ya. So we know the composite have anisotropic, ya. Because the properties depend on the direction load. Ya. Nah, ini yang paling membedakan nih, gitu ya. Kalau logam, keramik itu kan dia pada dasarnya isotropik, gitu ya. Jadi kalau kalian berikan beban dari mana aja, itu bakalan sama sifatnya atau mirip-mirip, ya. Beda sama komposit, ya. Dia mempunyai sifat anisotropik gitu. Artinya apa, Pak? Artinya sifat-sifatnya baik itu mekanik, terutama mekanik itu akan memiliki sifat yang berbeda kalau arahnya berbeda. Ya, misalnya tarik atas bawah sama tarik kanan kiri itu dia berbeda karena ada seratnya, gitu ya. Because there is a fiber, ya, so that's why the composite is anisotropic. The properties mechanical uh, very depending, very different. Yeah, so depend on direction load. Yeah, for example, carbon fiber, wood, and etc. Okay, any question? No? Okay. So this is some mechanism of damage ya. Jadi ini ada beberapa jenis-jenis kerusakan yang ada di komposit ya. We start interfacial debonding, and then there is a matrix cracking, interfacial sliding, delamination, fiber breakage, fiber microbuckling, particle cleavage, void growth. Ya, ini adalah tipe-tipe type of damage on the composite. Tipe-tipe kerusakan yang ada di komposit. Mungkin ada lagi ya, yang banyak gitu. Cuman sekarang kita bahas 8 dulu aja. Ya. Maybe some of you remember ya, I have explained about the bonding and fiber breakage ya in the previous session ya. Sekarang kita bahas lagi dikit-dikit ya.
Okay, now we start interfacial debonding ya. We know the inter, it's mean like between ya. Jadi inter itu kan biasanya kayak antara gitu ya, perbatasan. Facial face ya, muka gitu ya. So interfacial debonding adalah ya terjadinya debonding yang ada di antar muka itu ya. So the performance of fiber reinforced composite is strongly influenced by the properties ya of the interface between fiber and the matrix ya. Kita tahu sendiri bahwasannya kekuatan atau performa dari komposisi ini sangat berpengaruh gitu ya dari ya kekuatan antar muka ini gitu ya. Aduh, salah. Nah, ini nggak muncul lagi dia pulpennya. Nah, ini ya. So the interface strength is very influence for composite gitu ya. For example ya, this is the white is a fiber ya. This is a fiber and the apa nih? Abu-abu gitu ya. Or black silver ya. This is a matrix ya. So if we see there is a black color, this is the bonding. So between matrix and fiber, there is like a void gitu ya. Dia kayak ada kekosongan gitu ya. Nah, itu disebut sebagai debonding because the interface between fiber and matrix is not good gitu ya. Or this is example, we combine between skins and PVC foam. Ya, there is some space gitu ya. Nah, ini juga contoh dari debonding. Nah, ini dipengaruhi karena sifat dari adesinya antar muka ini memiliki apa namanya sifatnya buruk gitu ya adesinya. Makanya dia tidak terikat dengan baik. Nah, fungsi dari antarmuka ini ya the function of the interface uh, very important because for transfer stress ya from matrix into fiber for transfer load ya carry the load from matrix into fiber. Jadi ini fungsinya juga untuk mentransfer gitu ya tegangan dari matriks ke serat karena komposit ini kan yang berperan sebagai penahan beban itu adalah serat. Jadi kita harus bisa mentransfer dari matriks ke seratnya. Nah, debonding sangat berbahaya, gitu ya. And this is debonding behavior, gitu ya. The longitudinal interfacial debonding behavior in the single fiber has composite has been extensively studied using pull-out test or fragmentation test. Jadi kita bisa mengetahui sifat-sifat dari debonding ini berdasarkan uji pull-out atau uji fragment. Jadi kalau mau mengetahui kekuatannya bisa keluar atau fragmen. Nah, ini yang terjadi pada komposit ya. For example, the A figure is the perfect laminate gitu ya. And after that, you give a load tensile gitu ya. You pull the material and then there is a cracking gitu ya on the matrix ya because there is a high stress ya on the matrix and after that the shear stress will exist the interfacial strength nucleating the bonding gitu ya. Karena apa namanya? eh tidak baik ikatannya antara serat dan matriks gitu ya, maka dia akhirnya akan berpisah. Jadinya the crack retakannya dia merambat gitu ya ke matriks sehingga jadi terlepaslah ikatan antara serat dan matriks yang akhirnya yang menahan beban itu malah matriks bukan serat gitu ya. Jadinya jadi tidak berfungsi sebagai fungsi awal komposit gitu ya, yaitu serat yang seharusnya menahan beban di sini. Ya. When the fracture strength of the fiber is greater than of the matrix gitu ya. Kalau misalnya regangan patah ya dari serat itu lebih besar daripada matriks gitu ya, maka a crack may initiate at the stress concentration point in the matrix gitu ya. Kalau misalnya tadi regangan pada serat lebih besar daripada matriks, maka bisa jadi akan ada munculnya retak gitu ya. Karena adanya pengumpulan tegangan di titik ini gitu ya. Jadi regangan antara serat dan matriks itu dia harus sama seharusnya. Kalau misalnya dia nggak sama,
yang satunya akan mengalami patah terlebih dahulu. Di sini kasusnya adalah matriks gitu yang akan patah lebih dahulu. Sehingga dia membentuk voids ya air bubble or inclusion ya. Oke. Okay, and then next about matrix microcracking intralaminar gitu ya. So fiber reinforced composites possess high strength and stiffness along the longitudinal direction. However, the mechanical properties in transverse direction are relatively poor gitu ya. Jadi meskipun komposit yang pakai serat yang panjang, dia memiliki kekuatan yang tinggi gitu ya. Jadi komposit yang seperti ini, meskipun dia memiliki kekuatan yang tinggi kalau kita tarik searah serat, tapi kalau kita berikan arah yang tegak lurus atau melintang ya, pasti dia kekuatannya lebih lemah gitu ya. Makanya kalau di sini sudah muncul retakan satu aja, dia akan langsung mengalir matriksnya, gitu ya. Ini contohnya ketika dia misalnya kita tarik dari sini gitu ya, ke kanan, ke kiri, satu muncul retakan matriks, maka dia akan mengalir, ya, menjalar cepat. Gitu ya. Meskipun retakan mikro pada matriks tidak langsung menyebabkan kegagalan, tapi retakan ini pasti menurunkan sifat-sifat dari si material, gitu ya. Bahkan kalau lebih parah lagi, tadi dia bisa delaminasi atau bisa jadi seratnya akan patah. Lama-lama dia akan menciptakan jalur retakan yang akhirnya dia malah jadi failure, akan menjadi gagalan gitu ya. So even the matrix is not directly influenced to failure, but if there is initiate crack on the matrix, ya, micro cracking especially, this crack will decrease the properties, will decrease the stiffness. So after the stiffness is decreased, ya, will influence to more damage gitu ya, kan lebih merusak. So after that, maybe your sample will delamination, or maybe your fiber will fracture, or maybe rebonding. Ya, after that, your composite will failure. Gitu. Jadi ini mungkin masih awalan dan memang tidak terlalu berpengaruh awalnya. Kalau masih retakan skala mikro, skala kecil. Tapi lama-lama ini adalah awalan gitu ya. Sebelum terjadi delaminasi, sebelum terjadi serat yang patah. Gitu ya. Nah, ini contohnya ya. Continuous fiber, berarti fiber yang panjang gitu ya. Matriksnya akan menjalar gitu ya. Kemudian yang B ini adalah woven woven fabric, berarti jahit apa? Seperti jahitan gitu ya. Nah, ini dia masih micro crack. Ketika dia sudah jadi mikro, dia akan menjalar ke atas jadi lebih panjang lagi. Next, about interfacial sliding gitu, atau pergeseran antar muka. So this is refers to relative movement between the different constituent pairs, ya. Typically caused by differential displacement. One scenario where this occurs when the fiber and matrix are not bound through adhesive mechanism. Ya, jadi ini adalah pergeseran yang terjadi di antar muka, gitu ya. Ini terjadi ketika adanya pergerakan antara fasa-fasa penyusun material komposit. Jadi ini adalah salah satu contoh kejadiannya ketika serat dermatis dalam komposit tidak terikat secara adhesif gitu ya, tetapi hanya terpasang melalui mekanisme string fit gitu ya, yaitu pengecilan akibat perbedaan suhu. Because matrix and fiber have a different coefficient gitu ya, so different temperature will influence or will affect for dimension ya for string ya, string on the matrix and fiber. Dia akan berpengaruh gitu ya.
Jadi ini paling sering terjadi pada saat komposit dengan matriksnya keramik ya, or CMC. Ya. Ini terjadi pada saat kita terjadi perubahan suhu yang besar karena ada perbedaan koefisien muai termal antara satu matriks. Pada saat matriksnya ini mengalami keretakan, kemudian ada di bonding, maka terjadilah adanya pergeseran di sana. Jadi biasanya terjadi, so usually this case interfacial sliding occur on the CMC ya, ceramic matrix composite. So we use the ceramic material for matrix. And this happens, for example, if there is some crack on the matrix, yeah. So the ceramic, we know the ceramic is like a particle, yeah, will movement, ya, will movement in the matrix, gitu. Jadi akan jadi perpindahan, gitu ya. Karena terjadi keretakan sehingga menjadi apa namanya ada rongga ya dari some space. So that's why the matrix will slide, gitu ya, will slide. Dia akan bergeser. Oke. This is usually on the CMC. Next, about delamination ya, or sometimes we call it interlaminar cracking. So this damage ya, or this failure refers to formation of crack within the interfacial plane separating adjacent plies in a laminate. Jadi kita tahu pada biasanya terjadi komposit yang ada laminate, yang ada layer by layer, ya. Jadi ini terjadi pada saat komposit laminasi ya, dan ada perpisahan lapisan. Nah, ini disebut sebagai delamination ya. Contohnya di sini tadi ada lapisan atas, lapisan bawah, dan dia ada rongga ya. Ini awalan terjadinya delaminasi. Nah, biasanya delaminasi ini terjadi di cut edge ya, di ujung, di ujung komposit ya, atau ketika ada lubang, atau ketika free surface gitu ya, di ujung juga. And then interlaminar cracking can also rise from low velocity impacts gitu. Jadi bisa juga dengan beban yang lambat itu bisa menyebabkan delaminasi juga gitu ya. Another origin delamination is local interlaminar cracking caused by play level matrix cracks, atau contoh lainnya juga ketika ada retakan gitu ya antara matriks. Nah, ini kan jadi dia akan terhubung lama-lama gitu ya. Akan terhubung antara matriks sehingga lama-lama dia menjadi delaminasi. Awalnya dia retakan nih di matriksnya, ada retakan satu, retakan dua, tapi karena ada dua retakan ini dia menjadi mudah terhubung gitu ya. Contoh gampangnya nih ya, kalau kalian punya balok gitu ya, komposit di sini misalnya bentuk balok, kemudian kalian bikin tengah-tengahnya kosong, gitu kan. Pada saat kalian compression, gitu. Nah, ini di tengah-tengahnya, oh, bisa di zoom ya. Di tengah-tengahnya dia akan terjadi lokal buckling, gitu ya. Tapi kalau kalian berikan terus gitu ya tegangannya, maka lama-lama si apa namanya daerah yang kosongnya ini akan membesar, ya. Ah, aduh, mana tadi? Oh ini nih. Nah, ini ya. Dia lama akan membesar daerah sini, ya. Yang akhirnya kalau kita beri apa namanya berikan terus kekuat tegangan tekannya gitu ya, beban tekannya, lama-lama dia akan collapse atau akan mengalami failure, ya. Jadi bisa terjadi di area terbuka, di tepi potongan, habis motong kayu misalnya kan, biasanya kan sebelahnya kosong gitu ya. Nah itu rawan terjadi delaminasi, gitu ya. Permukaan yang terbuka, kemudian kalau kalian berikan beban, tegangan normal dan geser akan memicu terjadinya retakan, lama-lama dia akan semakin melebar delaminasinya, gitu ya. Nah, Pak, bagaimana cara
apa namanya mencegah terjadinya delaminasi. Pertama kita bisa meningkatkan kekuatan interlaminar ya. Nah, ini berarti kalau interlaminar the strength is between laminate gitu ya. Jadi kekuatannya antara layer by layer ya dan ketahanan fracture. We can check the interlaminar strength with the SPS ya, short beam shear. So this is actually like bend ya, but the sample is short ya, short than bend test. Jadi ini sebetulnya kayak uji bending gitu ya, cuman dia sampelnya lebih pendek karena memang fokusnya itu kita mau di laminarnya, gitu ya. Beda sama bending yang memang untuk kekuatan tekuk. Atau bisa juga kita memodifikasi seratnya untuk mengurangi gaya pendorong. Yang dimaksud dengan memodifikasi serat ini bisa jadi orientasinya gitu ya. Seratnya diatur, diubah gitu ya. Atau beberapa penelitian itu ada yang di daerah sambungannya dijahit. Nah, ada juga nih akan mempengaruhi sifat dari si kompositnya. Hmm. Jadi meskipun sama-sama apa laminate gitu ya, kalau kalian jahit aja itu sudah bisa mempengaruhi sifat dari kompositnya. Ini bisa nih jadi variasi penelitian kalau mau gitu ya. Karena saya tuh masih dikit tentang ini. Nah, ini cara mencegah delaminasi pada komposit. Next, about the fiber breakage ya atau terjadi patahan pada serat gitu ya. The failure of the fiber reinforced composite, the maximum ya. So results from the fracture of individual fiber gitu ya. And the fiber fracture process is statistical. That means not uniform ya, not uniform the strength of the fiber gitu ya. Jadi dia karena sifat itu beda-beda antara serat, maka kalau kalian uji tarik itu bisa jadi patahnya akan beda-beda ya. Karena bisa jadi karena apa namanya persebarannya tidak merata gitu ya. The fiber is not uniform or maybe different distribution of stress ya. Just for example ya, uji tarik. Nah, ini beda-beda, ada yang di sebelah sini patahnya, ada yang di sini, ada yang di sini. Jadi memang serat kalau bentuknya serat gitu ya, serat panjang itu sifatnya bisa jadi random gitu ya, beda-beda. Tuh, fiber breakage. Next, fiber micro buckling ya. So this is happen when you compression the material. Ya, kalau kalian materialnya ditekan gitu ya, maka di komposit seratnya itu dia akan terjadi buckling. Buckling itu kan dia tekukan ya. Nah, dalam skala mikro. Nah, ini ada dua model nih. Ada extensional mode, ada shear mode. Nah, dari dua ini kita bisa memprediksi kekuatan dari kompositnya. Ya, bisa pakai persamaan ini untuk yang extensional, bisa juga pakai yang ini untuk shear. Ya, saya nggak akan bahas lebih lanjut gitu ya. Nggak akan saya bahas dari mana persamaan ini gitu ya. Nah, pokoknya ada dua model di sini. Nah, kalau untuk yang eh, misalnya ya, misalnya volume fractionnya 0,6% itu biasanya shear mode itu dia lebih cepat. Artinya dia lebih dahulu mengalami shear mode baru mengalami extensional mode gitu ya. Karena shear mode ini kan dia pergeseran. Jadi pergeseran antar satu lebih mudah terjadi daripada si serat itu mengalami tekukan gitu ya. So if you compression the material, yeah, the material will shear mode first, and after that the material will extensional because the different the shear mode happens because there is some shear between a fiber, yeah, but extensional mode that's only like a bend, gitu ya, bend stress, ya, so that's why the shear mode is easily happen than extensional mode, gitu ya, lebih mudah terjadinya shear mode daripada mode ekstensi ini, gitu ya. Nah, terjadinya shear mode ini, gitu ya, akan disebabkan karena
misalignment, ketidaksejajaran gitu ya atau ketidaksamaan bentuk seratnya. Nah, akibat ketidaksejajaran atau misalignment dari fiber ini menyebabkan tekukan lokal gitu ya atau localized kinking. Nah, yang menyebabkan the compressive strength di material will decrease akan menurun gitu ya. Nah, proses ini dipicu tadi akibat tegangan geser lokal gitu ya. For example, if you have a fiber and you give a compression gitu ya. Nah, ini jadi ada persamaan baru gitu ya. Karena ada tegangan geser lokal, akhirnya muncullah sudut ketidaksejajaran atau initial misalignment angle. So you can predict your sample ya with this equation. Kita bisa memprediksi kekuatan compressive strength-nya dari persamaan ini. Udah ya, so this is for fiber micro buckling. And then the particle cleavage ini terjadi biasanya pada penguat yang partikel gitu ya. So not fiber, not laminate. So usually have occur on the particle reinforce gitu ya. Pada saat partikel getas ya, brittle particles, for example the ceramic, and then we embed or we use the matrix ductile gitu ya. Kita masukkan ke dalam material yang matriks yang ulet ya, kuat tapi kuat dan tangguh. Maka kerusakan dominan pada tahap awal deformasi biasanya terjadi melalui cleavage partikel. Biasanya terjadi kerusakannya di partikel karena partikelnya getas, gitu ya. Nah ini contohnya, gitu ya. Di sini dia menggunakan matriks aluminium. Ya. Dia di milling. Yang kalau kita lihat di sini partikel silikonnya SiC-nya dia akan hilang. Gitu ya. Matriksnya aluminium, reinforce-nya SiC kan keramik. Gitu ya. Nah, ini ya yang terjadi pada saat apa namanya komposit aluminium sama SiC ada kita milling prosesnya gitu. Digeser gitu ya cutting toolnya. Nah, lama-lama daerah yang partikelnya karena dia getas gitu. Maka dia akan ada yang retak gitu, ada yang copot. Nah, gitu ya. Ada yang copot, ada yang patah karena si partikelnya tadi getas sehingga dia rentan mengalami patah ya. Jadi kegagalan ini biasanya disebabkan karena partikel yang ngetas gitu ya, yang kemudian malah akan menimbulkan retakan dalam matriks gitu. And after that, after the particle is cleavage ya, sometimes in the matrix there is a crack gitu ya, akan terjadinya retak malah di matriksnya. Nah, ini sumbernya ya. Kalau mau lihat lebih detail, silakan dicek web itu. Ada pertanyaan dulu? Lanjut, oke. Malah orang sini yang nyaut ya. Oke, gimana? Ji? Lanjut ya Pak. Oh, lanjut. Oke, sesuai, sesuai ya. Oke, next void growth ya. We know the void is most common defects on the composite. Ini adalah salah satu kecacatan ya yang paling sering ada di composite, gitu ya. Their formation depend on the processing parameter such as vacuum pressure, curing temperature, curing pressure, or resin viscosity. Jadi yang mempengaruhi terbentuknya si void ini itu karena proses manufakturnya. Bisa jadi temperatur, temperatur curing, atau tekanan, atau viskositas dari si resin. Wah, ini lagi rapat apa ini Paulus ini? Woi, wah ini udah AFK berisik lagi. Woi, Lus. Nih mau saya suruh ngulang apa gimana ini? Ah, lama saya kick juga nih orang. Nggak hilang-hilang dia. Ah, suwe emang. Udah nggak dengerin lagi kan? Oke, so void.
we can classify void with a three. The first is macrovoid, the second is mesovoid, and the last is microvoid. Macrovoid, we know the macro is a big, so we can see with our eyes directly, so we can identify this is the void with our eyes. Kita bisa ngecek macrovoid ini eh, dengan mata kita secara langsung, jadi nggak butuh alat tuh kelihatan itu void. Itu namanya adalah macrovoid, or sometimes we call with a dry spot. Ya. And then mesovoid, ini biasanya terjadi di antara serat gitu ya. So the mesovoid is a form, ya, form between reinforce gitu ya. So example, this is the white is the fiber gitu ya. Or reinforce, ya ini terjadi void di sini. Sedangkan kalau microvoid itu terjadinya di seratnya gitu ya. Jadi di seratnya sendiri juga bisa terjadi terbentuknya ada void. Kenapa bisa terbentuk? Bisa jadi karena permeabilitas gitu atau reaksi pada serat dengan resin sehingga menyebabkan ada gas yang terjebak di sana gitu ya. Atau dari penyerapan karena resinnya nyerap gitu ya. Kemudian ada udara yang kosong keluar, maka dia akan terjebak di sana. Tuh. Nah, microvoid ini bisa disebut sebagai intra bundle, intra tow, ya, or tow voids. Nah, ini contohnya ya. Jadi di temperatur berapa sih sama resin tekanan berapa kalau kita mau membuat tidak ada void ya, meskipun ini pakai modeling sebetulnya ya. Ini bukan bukan in the reality. Nah, ini terjadi kalau misalnya RH-nya itu 100, ini tinggi sekali ya. RH-nya apa namanya kelembabannya 100%. Nah, ini kalian bisa misalnya 300 Kelvin. Berarti berapa tuh? Derajat Celcius dikurang 273. Ya, segituan lah ya. Pokoknya hitung sendiri aja. 300 kurang 273 sekitar temperatur kamar lah ya. 27. Nah, itu kalau misalnya kita mau yang safe gitu ya, nggak ada void, itu harus di vakum gitu ya. Harus diberikan satu atau dua atmosfer di sini resinnya, tekanannya gitu ya. Sehingga dia tidak akan terjadi void di sana. Nah, ini yang di gambar 5 terjadi ada tiga plat ya. Plat satu yang warna biru, plat 2 yang warna merah. Sorry, plat 2 yang warna hijau, plat 3 yang warna merah. Nah, plat satu dan 2 plat satu ini dia kita menggunakan jadi curing gitu ya. Jadi curing naik, kemudian dia turun gitu ya. Sedangkan kalau yang merah temperatur curingnya itu kita modif gitu ya. Jadi dia lebih lama temperatur curingnya baru turun. Nah, kalau kita lihat di sini antara plat satu dan 2 itu void radiusnya lebih kecil yang plat 2. Nah, ya, artinya di sini temperatur curing sangat mempengaruhi apa namanya untuk menghilangkan void gitu ya. Karena kalau misalnya kita bikin sampel kemudian jadi curing dan kita panaskan itu nanti gelembungnya akan sempat ke atas gitu ya, ke permukaan sehingga dia akan menghilang gitu ya. Nah, sedangkan plat 3 ini yang warna merah prosesnya adalah yang B gitu ya. Dengan modifikasi temperatur curing gitu ya. Kemudian pada saat di sekitar 2 sampai 3 menit gitu ya. Ini kita lakukan vakum ya, kita turunkan pressure-nya. Nah, dia akan langsung turun. Ya karena kalau kita berikan ke pressure gitu ya, kita vakum, kita isep gitu ya bahasanya, compression. Nanti gelembangnya akan gelembungnya akan terdorong ke atas gitu ya sebelum dia selesai mengalami pengerasan. Ya. Sehingga dari sini kita tahu bahwasannya temperatur curing dan pressure sangat mempengaruhi dalam proses pembentukan komposit kita. Ya, kalau misalnya kita bikin temperatur kamar, ya wajar gitu ya. Mungkin akan banyak terjadinya void karena kalian tidak merubah temperatur, tidak memberikan pressure gitu ya. Maka banyak sekali terjadinya void gitu ya. Tapi kalau kalian bikin
epoksi, biasanya dicampur pakai hardener, kemudian kita aduk, itu kan pasti akan banyak gelembung. Makanya kalau nggak ada treatment lanjutan, misalnya tidak memodifikasi curingnya, tidak memberikan pressure, ya pasti akan terjadi banyak eh, void di sana. Nah, ini contohnya ya. Yang di sebelah kiri ini hanya hand layup gitu ya. Dengan temperatur yang biasa ya, ambient temperature ya. Pressure juga same with our environment. So we will see many microvoids and macrovoid gitu ya. Kita akan melihat banyak sekali void-void di sana. Sedangkan kalau kita menggunakan vakum gitu ya. Vacuum pressure di sini suhunya suhu kamar gitu ya. Kemudian pressure-nya kita menggunakan vakum, maka ada fenomena air evacuation gitu ya. Ada beberapa udara yang ke atas sehingga di sini void-nya lebih kecil atau lebih sedikit gitu ya. So on the vacuum process ya, this is the example with the temperature is same ya, but different pressure. The air will evacuate ya or will go to surface ya. So with the vacuum pressure, the void will decrease gitu ya. Akan lebih sedikit ya daripada yang kita nggak apa-apain, nggak kita modif apa-apa gitu ya. Nah, yang terakhir, nah ini dia udah dipanaskan gitu ya. Temperaturnya tinggi, di pressure juga gitu ya. Maka akan terjadi aliran resin ya because you modif the temperature curing and then you give the vacuum pressure ya, so the resin will flow ya, dan dia akan mengisi ke void-void itu, so the resin will fill the void ya. So this is, we know this is the apa, the void is very bisa dibilang nggak ada malah ya ideal ya, walaupun pasti sebetulnya pasti mungkin ada cuman kecil gitu ya. So this is the ideal to minimize the void ya with modified temperature curing, and then we give the pressure vacuum, so the resin will flow ya. Dia resin akan mengalir on the our composite before before hard ya, sebelum dia mengeras gitu ya. Oke, any question with the type of failure on composite? Not yet. Oke. Oke, damage modes ya. Berbagai macam jenis kerusakan yang ada di komposit gitu ya. So the damage mechanism, this is depend on the geometry, material properties, and loading condition. Tergantung dari bentuk seratnya, sifat-sifatnya, dan kondisi pembebanannya. Gitu ya. Kalau pada serat panjang itu biasanya terjadi retak retak intralaminar, interlaminar, serat atau microbuckling. For long fiber, ya, the damage interlaminar cracking, fiber breakage, or microbuckling. Ya, are most relevant yang paling sering. Ya. But for short fiber composite, ya, there are three model, ya, damage. Jadi tiga tipe kerusakan yang akan terjadi di short fiber composite. The first on the A picture, there is a localized matrix shielding ya, ada terjadi keluluhan gitu ya, matriks di dekat serat gitu ya, karena ada konsentrasi yang berkumpul di sana, maka akan terjadi di bonding di ujung matriks dan membentuk koin gitu ya, letakkan koin di sana sebelum akhirnya dia mengalami pada ujung serat gitu ya. Dan tipe yang B, nah ini terjadi pada saat interface antara matriks dan fiber itu tidak bagus gitu ya. When the interface is weak ya, so a crack propagates along the interface. Akan terjadi retakan di interface-nya di sini, gitu ya. Jadi kalau kalian berikan beban gitu ya, maka crack-nya akan menjalar secara tidak langsung. Kemudian yang C ya,
meskipun the interface-nya bagus gitu ya, maka akan terbentuk retakan seperti kerucut. Ya, ini kalau interface-nya kuat gitu ya. Nah, sehingga dia crack-nya akan terbuka semakin lama gitu ya. Dan menghilangkan load transfer yang akhirnya malah failure. Jadi ini tipe-tipe kerusakan pada serat yang pendek. Oke, dah ada pertanyaan? Kalau nggak ada, saya mau briefing project nih. Any question? No? Belum ada Pak. Belum ada. Oke. Nah, jadi projectnya, tugasnya, kalian presentasi ya, karya kalian gitu ya. Presentasinya gimana Pak? Online, offline terserah gitu ya. Tapi kalian kirimkan nama-nama kalian gitu ya dan mau hari apa di grup nanti saya buatkan jadwalnya. Nah, jadwalnya bisa dilihat di link ini. Ya, jadi kalau kalian klik, saya. Nah, oh, hilang ya share screen-nya ya. Eh, Jadi presentasinya offline apa ya? oh, enggak terserah. Saya online offline juga boleh. Terserah. Oke. Online aja Nah, ya Pak ya? oh ya udah boleh, mau online juga boleh. Silakan. Nah, jadi waktu presentasinya saya kasih waktu antara 23 Juni sampai 4 Juli ya. Tapi minggu 26 27 itu nggak ada ya karena 27 libur, Kamisnya saya yang mau libur gitu ya. Saya mau ada urusan lah pokoknya ya. Jadi kalau minggu depan hanya 3 hari ini, Senin sampai Rabu ya. Sedangkan 30 sampai 4 Juli. Jadi ini udah terakhir ya buat presentasi proyek kalian di cepet-cepetan gitu ya. Sehari cuman bisa 6 kelompok. Kalau misalnya nanti hari Kamis 3 Juli, Pak, saya nggak ada waktu, ya itu urusan kamu lah ya, saya nggak peduli. Pokoknya tugas kamu berarti akan kosong bagian yang proyeknya. Ya. Nah, Pak. ya, Berarti gimana? batasnya Oh, sampai 3 kalau Juli ya, Pak? Ya, 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 4 Juli batasnya. Tapi ini booking cepet-cepetan ya jadwalnya ya. oke Pak. Untuk Ya. ini Pak, Hmm. yang itu yang kuning sama yang hijau itu apa Pak? Ah, iya. Kuning. Jadi kita UASnya di Sumo seperti biasa ya. Ini masuknya ke tugas kalian. Oke. Oke oke. Karena UAS itu kan antara 23 sampai 27. Nah, biasanya kan tanggalannya sama kayak jam kuliah kalian ya. Di mana kuning ini kecuali kelas A. Nah kan kelas A biasanya Senin siang. Kelas I hari Rabu siang. Tapi ya terserah lah. Pokoknya kalian jangan pas lagi ada UAS ya saya. Pokoknya kita UAS masih sama pakai Sumo ya, 20 PG, 2 esai seperti biasa. Oke? Ini saya hapus aja lah. Nah, belum selesai. Ngapain? Udah Udah nanti. nanti. Aduh, Aduh. Nah, bentar ya. Keluar lagi saya. Ada pertanyaan? Sebelum saya absen. Pak kan nanti buat produk ya Pak ya? Nah, tuh. Eh Produknya apa Pak? Bebas gitu Serah. Pak? Terserah. Katanya anak otomotif. Masa nggak bikin produk otomotif? Oh Wah, iya ini Pak. mengecewakan Pak, sekali. Pak, Terserah ya Pak ya? Kenapa? Terserah gitu Pak ya mau buat Serah apa mau juga. bikin body apa namanya body motor sampingnya doang, mau bikin apa injekan motornya, mau bikin pegangannya, pokoknya komposit, ada sat ada matriks gitu ya. Pak, Hmm, mohon maaf tadi Bapak suaranya hilang Pak. yang apa tuh? Saya emang tadi Di penjelasan hilang-hilangan. tadi langsung itu lagi langsung hilang.
Iya, saya mau bilang pokoknya UAS tetap sama ya. UAS di sumo ya. Oke, oke. Untuk ini Pak, pembuatan saya tuh udah buat sepertinya. Cuman Hmm. sampel buat pengujian gitu belum Pak. Ya, ya nggak apa-apa sih. Ya terserah. Pokoknya saya akan nanya Oke, kamu kenapa bikin ini gitu ya. Terus nanti, oh iya, saya oke. belum jelasin ininya ya. Ini baru join lagi nih. Koneksinya emang kurang ajar sekali. Berarti eh kalau di semua apa Pak? Ujian biasa aja. Ujian pilihan ganda gitu Pak? Iya, betul sekali. Nah, nanti isinya Oh jadi ini ini ya, proyeknya ya, ada judul, latar belakang, kenapa bikin komposit itu, jelaskan bahan-bahannya apa aja yang dipakai, prosesnya kan dari kalian, foto, ya ada lah ya pasti. Nah, kalau pengujian dan hasil ini dari jurnal aja, kira-kira komposit kalian ini itu bisa diuji apa aja, atau hasilnya sebenarnya nggak penting sih nomor 6, cuma saya deh. Nah, ada ini aja lah, yang penting ada hasilnya, kira-kira sifatnya seperti apa. Tariknya gimana, hardness-nya gimana. Cari dari referensi jurnal aja lah. Kira-kira untuk kompos kalian ini dengan matriks dan fiber yang apa yang sama gitu ya, itu sifatnya seperti apa kira-kira. Gitu. Dari jurnal aja kalau ini, nggak perlu diuji, ya. Untuk penulisannya Pak itu jadi hanya di KPT aja kan ya? Iya, presentasi aja. Oke. Oke, Pak. Oke, Abud, Pak, untuk nomor 4 proses pembuatan berupa apa, Pak? Video apa foto? saya sih berharap ini video ya, video lebih bagus. Nah, ini ada penilaian-penilaiannya ya. Jadi kalau kalian cuma hadir doang, diem, saya kasih 5-5 lah. Sisanya dari PPT gitu ya. Dari 100. Yang penting lulus aja lah gitu kan. Iya, ini kan cuma tugas aja gitu. Nomor nomor 2 PPT-nya harus menarik. Kalau cuma teks aja ya paling antara 3 atau 5 lah saya kasih dari 10. Baru yang ketiga ini penguasaannya. Nah, ini kalau cuma baca slide doang cuma 5 ya, 5 dari 25 gitu kan. Dapatlah 60 nih masih gitu ya. Si aman gitu. Berarti Pak, nilai itu Pak per individual Pak. Iya, paling yang sama nomor 2 aja nih, karena kan PPT ini ya. Harus menarik PPT-nya. Pak, Ya. kalau Ya, Pak udah siap nih Pak, nanti ngabarinnya lewat grup apa lewat grup. telepon? Biar kita fair, siapa yang duluan ngabarin. Oh, grup ya Pak ya? Iyalah, jangan PM lah. Nanti nggak kelihatan siapa yang duluan ngabarin gitu kan. Ini saya kirim Siap. jadwal sekarang aja lah ya. Linknya nih. Kalian cek sendiri aja lah nih. Nah, WhatsApp. Nah, ini ya. Schedule. Composite. Project. Jadi habis ini nggak ada tuh yang bilang pas saya lupa ikut UAS. Ya nggak ada lah ya. Karena UASnya ikut dari Sumo ya. Nah, saya nggak terima alasan itu. Oke? ya Bapak. Wah, masuk kamu Lus. Wah, udah ngerusak aja. Oke-oke lagi. Tuh, saran dari dosen kamu nggak lulus katanya. Ayo, ada pertanyaan lagi?